Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD. Beni. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Mahfud. Tadi pon apa kabar? Wah, kamu bisa bahasa Madura ya? Aduh Pak, ini saya latihannya berhari-hari. Tuh. Jadi Baik, oke. bahasa Madura ya bener ya Pak? Katipon apa kabar itu artinya how are you? Apa kabar? Bapak masih sering Pak? Baik. Pulang ke Madura, masih sering? Sering dong. Kan ibu saya masih ada. Ah, Jadi kalau saya kunker ke Jawa Timur biasanya ambil waktu sebentar mampir. Karena kan dari Surabaya cuma 2 jam. ya. Jadi kalau 2 jam berangkat, mungkin 1 jam berhenti ketemu ibu, lalu balik lagi Surabaya. Iya Pak. Bangsa ini telah memberi luar biasa kepada kita, kepada saya. Ya, coba kalau bangsa ini tidak merdeka, saya bayangkan wong dulu ayah saya itu hanya petani. Ya, petani, ya cuma itu petani kecil lah, bukan petani yang besar-besar itu. Tapi karena Indonesia merdeka, dia nyuruh saya sekolah. Karena Indonesia merdeka, saya sekolah. Kalau hasilnya baik kan dapat beasiswa, dapat peluang dan sebagainya itu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya mengabdi kepada Republik ini agar lebih banyak memberi kepada anak-anak semuanya untuk menjadi orang yang hebat-hebat. Ya, untuk hidup layak, bersaing di dunia internasional gitu. Iya, itu sebuah cita-cita yang mulia Iya, juga Pak. betul. Dan Jadi hal tersebut jangan yang pernah baik. bertanya, Bapak enggak berat tuh ngerjakan tuh, enggak. Saya enggak berat. Pak. Apalagi sudah merdeka gitu, kerja apa sih, disuruh apa, biayanya ada kok. Tidak suruh cari biaya sendiri. Iya. Pak Mahfud kau selesaikan itu kan sudah ada biayanya. Coba orang kalau Indonesia tidak merdeka suruh mengerjakan sesuatu dibayar aja enggak. Kita enggak usah cari, negara sudah menyediakan. Iya, Oleh sebab iya. itu dengan senang hati saya setiap diberi tugas itu ya oke. Karena orang yang beri tugas kan pasti tahu kemampuan saya kan. Ya betul. Misalnya presiden, Pak Mahfud kau kerjakan ini, kau kerjakan ini, pasti tahu bahwa saya bisa di bidang itu. Nggak mungkin presiden menugaskan saya, kamu jadi pilot gitu kan, nggak mungkin kan? Saya nggak mungkin bisa. Iya. Pasti ditugasi hal yang bisa saya lakukan. Ya, yang Di memang situlah saya bisa menjadi dilakukan asik. Bapak. Kalau Bapak nih sebagai Menko Polhukam Pak, apa hal yang paling menantang yang selama ini Bapak lakukan selama menjabat? Mafia ya, mafia peradilan, mafia Oke. hukum itu kan tugas saya. Terutama kalau mafia kekayaan alam ya, mafia tambang, mafia apa itu karena terkadang itu bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dari pejabat. Iya. Backup dari pejabat. Kadang-kala kita menyelesaikan masalah gitu, saya di backing ini, di backing itu. Nah itu ya tidak takut juga, tetapi kan tidak enak gitu ya. Kalau saya harus bilang ke orang sangat penting itu jangan backup gitu dong gitu. Misal bilang ke atasannya nah bagi saya itu agak rumit menyelesaikannya dan itulah sebabnya kalau saya daripada saya bicara berbisik berdua ingin menyelesaikan masalah lebih baik bicara terbuka. Agar orang tidak bisa menghindar. Kalau ada apa-apa tuh kan saya juga bicara kan keras katamu tadi tuh suka pick up gitu ya. Saya bilang itu apa? Biar orang nggak bisa menghindar tuh. Pak Mahfud sudah ngomong gitu loh. Nah gitu ya. Iya Pak, betul. Padahal saya juga enak juga Iya. untuk sampai saya neriakin orang itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang enak. Kan banyak tuh ya Beni kasus-kasus yang itu tersembunyi kan. Misalnya itu di Bengkulu ada seorang nenek gitu lalu ada anak pulang sekolah dihajar sini gitu kan, masuk viral di video. Beberapa hari ndak ada beritanya, saya ambil saya kirim ke polisi lewat medsos. Pak, masa ada begini cari dok. Sorenya ketang Rafael ya kan, yang saya katakan si Mario anaknya nganiaya itu. Lalu apa kok orang jahat begitu dan sombong? Anaknya siapa? Disebut itu anaknya Rafael itu siapa? Itu pejabat eselon 3 di Departemen Keuangan kan gitu kan.
Coba saya bilang, lihat kekayaannya, daftar kekayaannya, perjalan-jalan transaksi dan laporan kekayaannya. Terus saya dapat dari PPATK, Pak ini punya masalah sejak tahun 2012. Itu sudah dilaporkan punya kekayaan tidak wajar gitu. Loh kok ini diam, tidak bergerak. Lalu saya bicara ke pers. Itu si Rafael tuh yang anaknya menganiaya orang itu, bapaknya itu sudah dilaporkan pencucian uang sejak tahun 2012. Ya kan? Lalu ribut orang dibuka. Oh iya ya, 2012. Lalu diselidiki hartanya lagi ketemu yang sampai 500 miliar kan pada akhirnya itu. Kalau saya ndak teriak, ndak kebuka. Sambo juga kan orang pada saya teriak, ndak bener tuh. Masa orang mati cara begitu? Itu bukan tembak menembak, itu pembunuhan, selidiki. Semua orang sudah bicara itu tembak menembak. Sambo tidak tahu itu tembak menembak 2 orang. Tapi saya bilang ndak mungkin begitu. Selidiki akhirnya ketemu juga. Nah, yang begitu itu kadangkala bukan karena saya ingin sok biar orang tahu gitu. Begitu saya ngomong itu dukungan publik mengalir. Kalau dukungan publik mengalir, dia ndak bisa ngelak. Betul, Iya Pak. kan? Iya. Itu Pak, dari cerita-cerita Bapak tuh tadi ya, saya tuh jadi bener juga yang tadi saya bilang bahwa Bapak itu memang kalau berkomentar tegas, lugas dan juga cukup berani, Pak. Iya. Jadi memang hal itu menantang tapi Bapak berani banget, Pak. Saya salut, Iya. Pak. Iya, kita harus berani lah Iya. kalau berani karena benar kan. Iya, nah sekarang nih Pak, seperti halnya Pak Jokowi, presiden kita yang sering belusukan ya Pak ya, kan Pak Mahfud juga sering kali nih terjun langsung ke lapangan Betul. untuk memantau kebijakan pemerintah gitu langsung kepada masyarakat dan Betul. juga berdiskusi sama warga ya Pak ya. Iya betul. Ini misalnya aja Bapak pernah juga berkunjung ke Natuna Pak waktu itu Ya. untuk memantau batas wilayah negara Batas dan wilayah. juga kawasan perbatasan ya Pak waktu itu ya. Sekretariat Kabinet ikut Pak waktu itu Pak. Oh ikut ya? Iya betul. Kamu yang ikut? Saya kebetulan bukan saya yang Bukan. ikut, tapi memang ada Ikut. ya dari Iya. Sekretariat Kabinet. Iya. Nah, tahun 2021 pada saat itu. Menurut Bapak nih, apa sih sebenarnya pentingnya seorang pembuat kebijakan turun langsung ke lapangan, Pak? Oh, itu sangat penting karena terkadang pejabat publik itu kan hanya menerima laporan dari meja kan. Kalau buat oh ya Pak ini laporan begini, datanya begini, padahal itu bohong kadangkala. Iya kan? Hebatnya Pak Jokowi itu, kemudian saya tiru, kita ndak bisa hanya membaca kertas. Oleh sebab itu Pak Jokowi turun. Jaga misalnya meresmikan lahan pertanian Pak Jokowi kan. Iya. Wah, itu hebat betul gitu di sana pertanian. Begitu Pak Jokowi mau datang karena ndak ada disiapkan. Nah, begitu Pak Jokowi pulang alat-alatnya dikembalikan Iya, lagi. iya, Pak iya. Jokowi tahu itu. Luar Pak biasa Jokowi ya, Pak. tahu. Karena sering belusukan. Serang belusukan karena sering belusukan begitu. Jadi itu bagus Pak Jokowi langsung ke rakyat ya seperti kemarin ya yang ke Lampung kan. Iya, iya. Hebat Pak Jokowi. Dia mau ke Lampung udah disiapkan jalan yang bagus. Besok Pak Presiden melewatinya. Dia pilih jalan lain. Nah, nggak bisa. Jadi tahu apa adanya ya, Pak Tahu ya. apa adanya. Nah itu hebatnya Pak Jokowi yang begitu tuh saya kira luar biasa. Itu kalau misalnya sering banget turun langsung terjun ke lapangan kayak gitu, Pak, Bapak suka takut dibilang pencitraan nggak sih, Pak? Nggak apa-apa, saya sering dibilang pencitraan. Kan memang pejabat tuh harus mencitrakan dirinya baik. Setuju, Pak. Kecuali ingin pencitraan untuk dapat sesuatu yang lain. Kalau agar saya dinilai baik oleh masyarakat kan tidak apa-apa. Iya. Nggak iya. mungkin lah. Dulu kenapa orang sering ngeritik seseorang? Itu waktu zaman Pak SBY ya. Itu Pak SBY itu bekerja kayak gitu untuk pencitraan. Saya bilang, saya nulis waktu itu yang ngeritik kan Pak Adnan Buyung Nasution. Saya nulis di koran. Kan memang orang harus mencitrakan dirinya bagus. Masa membuat pencitraan jelek? Iya dong. Kalau saya jadi presiden ya bekerja biar rakyat punya gambaran citra ya. Iya. Itu bagus. Kan tidak apa-apa. Jadi mereka melihat secara langsung juga ya, Pak. Iya, oleh sebab itu saya tidak peduli. Pak Mahfud itu begitu pencitraan, iya memang mau apa gitu. Lalu Pak, kalau turun langsung seperti itu, bagaimana Bapak menanggapi permintaan-permintaan dari masyarakat yang secara langsung tuh ke Bapak dari daerah-daerah tertentu itu? Nah itu dia yang sering jadi problem bagi saya karena setiap saya ke daerah itu orang memberikan laporan langsung ke saya. Itu kan tidak mungkin saya nangani ya. Saya tuh melihat fenomena. Kalau laporan tuh biar ke kantor gitu. Oleh sebab itu terkadang orang ngelapor ke saya, ya saya tidak sempat nangani. Lalu tanya, Pak, saya dulu sudah kirim surat. Suratnya mana? Saya serahkan ke Bapak. Salah diserahkan ke saya. Surat tuh ke kantor biar dicatat dulu. Lalu saya pelajari disposisi gitu. Nah, tetapi juga Bene yang sekarang itu saya agak risau juga. Itu laporan
kepada saya itu setiap harinya bisa ribuan Oh, masuk. banyak banget ya Pak. Iya, Iya, iya. masuk lewat WA, lewat Twitter, telepon, macam-macam lah. Itu kan tidak mungkin bisa saya Handle, selesaikan Pak. semua. Saya kan sering menghandlenya yang menjadi berita besar, bukan karena sok milih, tapi karena jadi berita besar saya jadi tahu. Kalau laporan misalnya, Pak, tolong Pak, saya minta perlindungan hukum. Kenapa saya diusir oleh mertua? Lah itu kan bukan urusan saya. Minta perlindungan hukum Iya, kok iya. Menko Polhukam. Ada Pak tapi yang kayak Itu gitu. banyak. Oh, ada juga. Banyak. Ada yang tanah, ada yang orang anak kemudian menggugat orang tuanya. Iya. Karena dia punya istri ya, dia punya istri, punya warisan, itu hidup damai. Lalu ada pengacara-pengacara yang mau cari uang, anaknya mantunya ini suruh gugat orang tuanya agar warisannya dibagi Iya. gitu. Nah, itu minta perlindungan lagi ke saya. Ini kami hidup rukun, disuruh-suruh oleh pengacara untuk gugat orang tua dan sebagainya. Yang begitu tuh banyak. Iya, macam-macam ternyata permintaan ya Pak ya. Orang KDRT ngelapornya ke saya. Kan sebenarnya itu bisa disampaikan ke setempat ya. Iya. Tapi ada bilang ini sudah lapor, nggak ditanggapi. Ya naik dong ke laporan lebih tinggi. Tapi saya merasa bahwa itu semua masuk ke saya karena orang mengira bahwa saya bisa ngatasi itu. Orang mengirakan itu satu kebanggaan sendiri. Iya, betul. Daripada orang nggak percaya, jangan nyampaikan ke dia, nggak ada gunanya gitu. Nah, tapi mumpung kamu tanya itu, mumpung kita bicara ini, saya ya minta maaf kepada masyarakat, tidak semua laporan bisa saya tangani. Oke. Karena apa? Karena saya ini menteri koordinator, bukan menteri teknis, ya. Sehingga saya hanya bisa mengkoordinasikan hal-hal yang memang sangat menonjol gitu. Seperti yang penganiayaan yang viral, berita yang viral itu kan saya turun tangan karena justru tahu sesudah viral. Kalau yang kecil-kecil gitu dibaca semua, itu kan urusan rutin di polsek, di kecamatan, di desa. Iya. Itu diantar ke saya, apa di WA ke saya, ya saya ndak semua nanggapi. Saya milih-milih aja yang bisa itu yang menjadi perhatian publik dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Iya. Yang perorangan oke lah, saya salurkan. Ini ada yang ngadu dari desa ini nih, saya kasih ke Kapoldanya, tolong dong. Gitu aja saya bisa. Pak, jadi banyak juga ya sebenarnya. Oh, banyak. Sebenarnya permintaan-permintaan masyarakat gitu. Iya, apalagi saya bidang politik, hukum, Dan yang banyak hukum, lalu keamanan itu keamanan tuh nyangkut ke polisi, ada yang semuanya jadi. iya dipersekusi oleh polisi, macam-macam kayak gitu itu. Oke Pak, nah terus kan tadi Bapak juga sempat ngomong itu turun langsung ke lapangan berarti juga bersama dengan Pak Jokowi Pak. Nah selama ini nih Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam kan sering juga nih mendampingi Pak Presiden Ya. untuk kunjungan kegiatan gitu, baik di Ya. dalam negeri maupun di luar negeri. Boleh nggak Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Iya, satu aja ya, Iya, ke luar Pak, negeri silakan. ya. Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini Iya. para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar, yang di belakangnya maju. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Kemarin juga di Kamboja juga Iya. begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya, Selalu ingat dimanapun itu walaupun Iya. jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia Ya, sholat. luar biasa Pak, Menjaga. Bapak Presiden. Menjaga. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti Iya, pengalaman iya yang terkesan. benar-benar Saya lalu mengesankan. bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam. Kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, Iya. di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang. Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok gitu. Tetap ingat Pak. Tetap Dan gitu. baru-baru ini kan juga Pak Mahfud baru saja mendampingi Pak Presiden ke perhelatan KTT ASEAN ya Pak ya, Iya, 2023 di Labuan iya, Bajo. yang di Labuan Bajo. Dan Indonesia menjadi tuan rumah Pak. Alhamdulillah semua acara berjalan lancar, Berjalan aman juga ya lancar, Pak ya. aman. Dan indah. Indah Saya juga, kira iya, satu benar. yang paling unik sepanjang secara
KTT forum apapun. Iya, karena Iya, tempatnya ya Pak nih, tempatnya. unik banget. Iya, bisa rapat di pinisi Iya, yang betul. sangat indah gitu kan. Oleh-olehnya apa nih Pak yang dibawa dari KTT ASEAN kemarin? Oh, kalau kaitannya dengan tugas gitu ya, tentu kerjasama di bidang keamanan, politik internasional, terutama Myanmar itu. Myanmar itu kan bandel itu. Wah, bikin junta militer kan tidak selesai-selesai. Iya, betul. Pelanggaran HAM ya, bagi saya menarik gitu. Banyak lah. Oleh-olehnya tentu tugas-tugas baru terkait dengan kerjasama antar negara. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.